masuk melancong sampai di sini dijanjikan buat permit itu 90% paspornya dipegang oleh oknum-oknum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di pagi ini kita akan coba pecahkan lagi karena kemarin itu saya sudah membahas berkaitan siapa saja yang tidak dibenarkan untuk mengikuti program RTK. Nah, di antara salah satunya adalah lari majikan. Nah, untuk lari majikan ini di luaran sana masih banyak yang kurang paham secara spesifik. Jadi dalam video ini kita coba huraikan agar sahabat memahami yang kategori lari majikan itu seperti apa yang dimaksud di dalam syarat untuk mengikuti RTK. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Di syarat RTK di situ ada beberapa syarat, tapi di sini kita ambil yang sifatnya itu vital. Orang yang tidak dibenarkan mengikuti RTK yaitu orang yang lari majikan. Nah, lari majikan ini sahabat-sahabat beranggapan orang yang lari majikan secara terus tidak bisa mengikuti RTK. Tunggu dulu, kita coba untuk pecahkan agar sahabat-sahabat bisa lebih paham secara spesifik. Oke, kita pecahkan yang pertama, lari majikan. Nah, lari majikan ini silakan dipahami untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya ada permit kerja, kemudian lari, dan di waktu itu juga direpotkan majikannya. Karena setiap majikan, kalau orangnya ataupun anak buahnya tidak bekerja dengan dia dalam artian lari majikan, ya di situ mau tidak mau, pihak majikan akan membuat report polis, kemudian memotong nama sahabat di sistem data JIM. Secara tidak langsung, sahabat adalah blacklist dan tidak bisa mengikuti program RTK ataupun sahabat yang sudah balik tidak bisa mengikuti calling visa. Oke, sudah secara jelas. Bagian pertama lari majikan yaitu untuk orang yang sebelumnya ada permit lari majikan, direpotkan majikannya, itu yang dilarang mengikuti program RTK. Nah, untuk di pecahan kedua, ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang masih gagal paham. Ya dimaklumi karena setiap orang itu wawasannya berbeda-beda. Nah, kita berikan contoh secara terus untuk di pecahan yang nomor 2. Sebelum ini, sahabat dari Indonesia, tak tahu oknum yang mana, orang siapa yang menjanjikan, "Hei mas bro, ayo kamu kerja ke Malaysia, nanti tak buatin permit di dalam." Nah, kasus-kasus begini memang super banyak. Dan selalunya juga paspor orang yang sebelumnya masuk melancong sampai di sini dijanjikan buat permit itu 90% paspornya dipegang oleh oknum-oknum ataupun agen-agen yang sebelumnya menjanjikan bisa membuatkan permit. Nah, ada juga sebagian kita yang tidak bisa terlepas, ada juga yang sempat melarikan diri. Karena apa? Memang hal-hal sebegini pastinya tidak sesuai dengan janji yang diomongkan di awal. Misal contoh, gaji tinggi, dibuatkan permit di dalam, jam kerja tidak sebegitu panjang, dan endingnya orang itu tidak tahan, lari majikan. Jadi untuk kategori ini tidak disebut lari majikan. Nah, terus disebut apa? Kosong secara terus. Karena ya sebelumnya kamu dulu menggunakan visa kunjungan, melancong, kemudian di sini kerja, waktunya balik nggak balik, dan paspor yang ori dipegang agensi ataupun majikan kamu, dan kamu di saat ini sudah keluar ataupun ya pindah kerja. Untuk bagian ini tidak termasuk lari majikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya gimana mau dikatakan lari majikan, wong kamu sendiri tidak ada keterikatan, ya kan? Majikan tersebut pun tidak membuatkan permit kamu, dan mereka pun juga memperkerjakan kamu tanpa sebarang dokumen. Nah, untuk kategori-kategori ini sahabat bisa mengikuti RTK. Pastinya nanti untuk yang akan datang ketika kamu ada majikan
majikan yang bertanggung jawab mau menguruskan kamu paspor, ataupun sebelumnya memohonkan kamu paspor di KBRI atau KJRI, bisa buat paspor dan kedepannya bisa mengikuti RTQ, karena di pecahan kedua ini tidak termasuk lari majikan. Untuk sahabat yang masih belum paham, silahkan diulangi lagi dan difahami. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bercuti bagi sahabat-sahabat yang sudah cuti, selamat beraktivitas. Untuk sahabat-sahabat yang masih kerja, salam TKI sukses. Bye.